Halo semua, selamat datang di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2026. Oke, kita akan mulai dari nomor-nomor awal ya. Nah, ini soal 2026 ini agak berbeda. Kalau soal 2025 atau soal-soal sebelumnya, satu soal itu biasanya ya berdiri sendiri, gitu kan. Tapi kalau sekarang ini ada 3 soal, dia punya data atau teks atau cerita yang sama, gitu ya. Nah, ini tentang struktur ion silikat ya. Kita baca dulu aja soalnya. Salah satu struktur ion silikat yaitu berupa rantai polimer tunggal dan tidak bercabang yang tersusun dari unit tetrahedral SiO4 dan memiliki rumus umum SiXOY N, muatannya Zn-. Dalam struktur tersebut, setiap unit tetrahedral berbagi dua atom oksigen sebagai jembatan atau bridging oksigen dengan unit tetrahedral lainnya. Ini ada 3 soal. Soal pertama dia menanyakan XYZ di rumus umumnya ini berapa-berapa aja. Terus ini ada juga perbandingan jumlah ion Na+ dan Ca2+ menetralkan muatan ion silikat. Oke, ini menetralkan muatan ya, jadi berhubungan dengan muatan listrik ion. Terus habis itu, nah di sini ada menganalisa setelah si S ini diganti oleh Al, sebagian Si diganti oleh Al. Nah ini kalau kita mau melihat bab-babnya itu dipelajari di mana aja, itu dasar-dasarnya adalah ya struktur Lewis termasuk bentuk molekul, kemudian muatan ion dan bilox, bilangan oksidasi. Baik, langsung saja, kita tidak usah terlalu lama openingnya, kita coba kerjakan soal nomor 1 dulu. Nilai X, Y, dan Z pada ion silikat, ini rumusnya, itu nilainya berapa gitu ya. Baik, di sini yang akan kita gunakan clue-nya adalah SiO4 ini tetrahedral. SiO4 berarti pusatnya nanti Si, O-nya 4 gitu ya. Kayak gini. Setelah itu ada 2 atom oksigen yang jadi jembatan ya, kita anggap jembatannya yang horizontal ini ya. Nah ini adalah yang jembatannya, ini sama ini, kanan sama kiri ya. Berarti untuk yang di atas, karena Si itu elektron valensinya 4, ini udah kepake di atas, kiri kanan bawah. O itu harusnya 2 ikatan, tapi karena yang atas sama bawah ini nggak berikatan, yang berikatan kan yang kiri kanan sebagai jembatan ya. Ya ini berarti muatannya adalah minus gitu kan. Nah tapi O untuk jembatan dia nggak bermuatan, nggak ada muatannya nih. Karena apa? Karena dia dipakai untuk elektronnya dipakai untuk berikatan dengan Si di sebelahnya, kayak gitu kan. Nah, ini struktur tetrahedralnya 1 unit. Terus kita gambar nih sebanyak N. N itu anggapannya apa? Banyak sekali N itu. Ya udah kita gambar aja. Nah, kayak gini ya. Kemudian di sini kan dibilangnya SiXOY sebanyak N kali. Nah, jadi kita tuh SiXOY ini adalah monomernya atau unit terkecilnya. Unit terkecil yang berulang-ulang. Kalau teman-teman lihat di sini, unit terkecil yang berulang-ulang yang mana? Kalau kita lihat dari tengah gitu ya, unit yang berulang-ulang kan ini. Nah, segini nih. Kalau mau nambah lagi ya berarti sama, 1 Si3O, 1 Si3O dan seterusnya gitu kan. Ini juga nih 1 Si3O, 1 Si3O dan seterusnya gitu kan. Terlihat di sini bahwa unit terkecilnya terdiri dari 1 Si, kemudian 3 oksigen. Berarti SiXOY ini akan sama dengan Si1 atau Si gitu aja, O3. Berarti kita udah dapat nih nilainya. Untuk X itu adalah 1, untuk Y itu adalah 3, kayak gitu. Terus di sini ditanya Z kan, karena N-nya bisa berapapun nih N-nya nih, bisa panjang. Nah sekarang yang ditanya adalah Z. Berapa muatannya? Kalau dari gambar ini sih sebenarnya udah kelihatan ya. Muatannya adalah di O ini minus, minus.
Jadinya harusnya ini 2 minus. Berarti Z-nya adalah 2. Karena minusnya udah ada di sini ya, di belakang ya. Berarti X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3, Z-nya adalah 2. 1, 3, 2. Jawabannya adalah A. Atau teman-teman mau pakai prinsip bilangan oksidasi. Misalnya teman-teman nggak tahu ya, ini muatannya berapa kayak gitu kan. Teman bisa pakai prinsip bilangan oksidasi di mana Bilox total itu sama dengan muatan ion. Nah, Biloxnya berapa aja nih? Nah, O itu biasanya 2. Ini ada 3 O nih di sini. Berarti O itu minus 2, terus habis itu kali 3 gitu kan, ditambah Si. Si ini kan membentuk 4 ikatan, berarti dia plus 4. Nah, ini berapa muatan ionnya kan gitu. Jadi minus 2 kali 3, min 6, tambah 4, hasilnya adalah min 2 gini kan, berarti muatan ionnya adalah min 2. Bisa juga pakai cara seperti itu ya. Oke, nomor 1 beres. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jika 25% atom Si diganti dengan atom Al pada SiXOY NZn-, maka perbandingan jumlah ion Na+ dan Ca2+ yang digunakan untuk menetralkan muatan ion silika tersebut adalah, kan tadi kita udah dapat ya rumus unitnya itu ada SiO3 2- gitu kan. Berarti kalau misalkan 25%-nya Si diganti dengan Al, berarti kan kita bisa mengubah rumus ini menjadi Al-nya 0,25, Si-nya sisa 0,75 gini kan, O-nya tetap 3. Nah, muatannya ini berapa? Muatannya bisa jadi berubah kan gitu kan. Biar enak, ini kan biar nggak koma-koma, ya udah kita bikin bilangan terkecilnya jadi 1 gitu. Ini kan yang terkecil 0,25 nih. Kita jadikan 1, berarti ini kita kali 4 gitu ya. Kita kali 4, berarti ada Al, Si-nya 0,75 kali 4, 3, O-nya 4 kali 3, 12. Nah, ini muatannya kita masih belum tahu. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ini bisa pakai prinsip Bilox tadi. Al itu kan Biloxnya plus 3. Jadinya kita bisa ngitungnya kayak gini nih. Biloxnya Al itu plus 3, ini si Al. Si-nya itu adalah plus 4, berarti plus 4 dikali 3 gitu kan. O-nya adalah minus 2, minus 2 kali 12. Nah, ini bakal jadi berapa nih kalau di total? 3 tambah 12 dikurangi 2 kali 12, 24. Berapa nih? 15, ini minus 24, berarti minus 9 ya. Nah, ini adalah muatannya gitu kan. Muatan ion dari siapa? Dari yang ini nih. Kalau mau diubah ke sini ya tinggal dibagi 4 gitu kan. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah perbandingan Na+ sama Ca2+ untuk menetralkan minus 9 ini. Kan kombinasinya ada banyak banget kan. Kombinasi pertama gitu ya, kombinasi pertama. Ini kita bikin tabel aja biar enak. Oke, jadi kita nanti mencari jumlah terkecil berapa Na, berapa Ca, supaya muatan ionnya tepat untuk menetralkan minus 9 ini. Berarti muatan ionnya totalnya yang Na, Ca ini harus plus 9 kan gitu. Kita masukin aja, misal Na-nya 1, berarti perlu Ca-nya 4 gitu ya. Jadinya kan 1 plus tambah 4 kali 2, 8 plus, jadinya plus 9 itu yang pertama. Yang kedua, kalau Na-nya 2 bisa nggak ya? Na-nya 2, Ca-nya 3, nanti oh nggak bisa. Na-nya 3 nih. Na-nya 3, Ca-nya harus 3 juga. 6 tambah 3, 9. Ini bisa. Terus habis itu kalau Na-nya 5, berarti Ca-nya harus berapa nih? 2 ya. Karena 5 kali 1, 5. 2 kali 2, 4. 5 tambah 4 plus 9. Gitu ya.
Atau misalnya Na-nya 7 boleh juga, nanti Ca-nya 1, kayak gitu. Biar jadi plus 9, menetralkan si muatan ini. Ya sudah, berarti kan perbandingan Na sama Ca2+ yang boleh atau yang bisa menetralkan si minus 9 ini itu adalah 1/4, 1/1, atau ini 3/3 ya, 3/3 itu kan sama aja 1/1, atau 5/2, atau 7/1, kayak gitu. Jadi jawabannya yang ada di sini adalah yang A ya. Ini dia jawabannya. Soal nomor 2 beres, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal terakhir yang berhubungan dengan teks ion silikat ini. Jika ada penggantian 25% atom Si oleh Al pada SiXOYNZn-, pernyataan yang benar adalah, oke, kalau misalnya kita ubah ya, tadi kan kita kali 4 jadinya, kalau kita gambar kayak gini kan, SiO, 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 O, Al gitu kan, jadi 1 Al 3 Si. O, 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 kayak gini kan. Nah, anggaplah seperti ini ya. 25% Al, 75%-nya Si. Kita cek, jumlah atom oksigen jembatan meningkat. Enggak, sama aja. Ini kalau udah diganti Al, kalau sebelum diganti ya, nanti biar bisa dibandingkan. Kan jadi kayak gini, Si, jembatan oksigennya, lihat ada 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Berarti jawaban A salah. Harusnya jawabannya sama aja. Jumlah atom oksigen non jembatan meningkat. Kita lihat yang non jembatan ya. Sebelum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau setelah diganti Al, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Nggak ada perubahan. Jumlah atom oksigen jembatan tetap, oke, benar tadi ya, udah kita hitung. Tetapi muatan atom oksigen non jembatan meningkat. Muatan atom oksigen non jembatan, oke. Kita cek tadi ya. Kan O itu bisa membentuk 2 ikatan ya. Jadi kalau ini cuma 1 ikatan, berarti dia akan ketambahan elektron untuk menetralkan si elektron tak berpasangannya. Jadi muatannya minus, 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 minus. Jadi kalau kita lihatnya atom oksigennya saja, mau atom oksigen jembatan atau non jembatan itu muatannya tetap, bukan meningkat. Jadi C salah. Semua atom oksigen memiliki bilangan oksidasi minus 2. Ya, benar. Minus 2 semua ini kan. Kan oksigen kalau bentuknya oksida, dia akan memiliki bilangan min 2. Ya udah, ini sebelum dan sesudah sama-sama min 2. Benar. Struktur berubah menjadi lembar silikat. Oke, lembar silikat itu apa? Ini tuh kalau satu garis linear kayak gitu, ibaratnya dia adalah benang gitu ya. Kalau benang sama-sama benang ini saling berikatan, jadilah lembar-lembar kayak gitu. Nah, ini kan tidak ada penjelasan dia bakal berikatannya nyamping. Dia dibilangnya tidak bercabang. Ya udah, berarti tetap seperti benang atau seperti tali garis gitu ya. Berarti bukan jadi lembar, tetap linear. Ya, beres sudah pembahasan soal kita, soal awal-awal ya SNK 2026, soal nomor 1 sampai 3. Untuk memastikan bahwa kalian paham atau mengerti atau sudah menguasai materi ini, silakan dicoba. Ini adalah soal challenge. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 soal challenge. Silakan teman-teman coba. Kalau udah nemu jawabannya, boleh kali share jawabannya di kolom komentar.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.